Siapapun orang yang sederhana berpikir pun nggak perlu berilmu tinggi, ngomongnya di masyarakat aja udah tremol katanya. Iya, itu menunjukkan bahwasanya karena itu sederhana saja. Kenapa membuat suatu produk keputusan dengan 16 dokumen yang dikecualikan hanya untuk presiden dan wakil presiden? Ya, apa urgensinya? Dan untuk 5 tahun mendatang. Jangan-jangan memang ini sengaja untuk dicabut. Sengaja dikeluarkan untuk dicabut. Bisa jadi. Jadi ada melihat ini, hemat saya, tidak seperti orang melihat satu gambar yang ada di depan meja. Lihatlah ini seperti proses persidangan di pengadilan yang kita harus cermati setiap kata setiap kalimat yang ada dan beredar yang dikatakan di sidang pengadilan. Jangan-jangan memang ada skema dalam skema, senario di atas senario. Karena rasanya mustahil, tidak mungkin KPU tidak punya ahli hukum di situ. Tidak punya yang paham, hafal tentang legislative drafting. Ya, bahwa yang namanya best checking beda dengan regling. Jangan-jangan ini sengaja untuk memang dikasih umpan lambung kepada publik, ada kritik dan KPU mencabutnya lagi dan itu dianggap sebagai prestasi. Best checking itu keputusan. Karena secara formal Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Stop Show. Bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Terkini, perkembangan situasi politik di tengah publik, sebagian terutama dari kelompok kritis masih menuntut kejelasan ijazah Jokowi, mantan presiden, lalu menyusul belakangan juga menyerempet ijazah Wapres Gibran. Tiba-tiba KPU mengeluarkan surat keputusan yang ini juga memancing emosi publik juga, di mana dalam keputusan itu menyebutkan ijazah capres maupun cawapres tidak lagi menjadi dokumen publik, tidak bisa diakses tanpa izin yang bersangkutan. Ini menuai reaksi, tapi kemudian baru muncul SK tersebut ke publik masih ribut, tiba-tiba dibatalkan. Kita tidak tahu persis apakah SK tersebut dicabut dengan SK baru atau dibatalkan secara verbal saja. Tapi yang pasti ini cukup menarik untuk dibahas karena ini kebijakan negara yang membuat keributan di publik. Kita menghadirkan pakar kebijakan publik kita, Dr. Ghazali Husni Sitomorang, dan pakar hukum konstitusi, Muhammad Joni SHMH. Bang Ghazali, ya, ini cukup menarik. Beberapa kali Abang menjelaskan ke publik kita bahwa apa yang dilakukan oleh para pejabat negara, jangankan dalam bentuk surat keputusan, batuknya pun itu sudah jadi kebijakan publik. Anda melihat ini kebijakan ini yang dikeluarkan KPU, surat keputusan, media menyebut baru sehari langsung dicabut lagi. Anda melihatnya gimana? sebetulnya itu keputusan itu sangat lemah. Dalam jenjang hierarki pengambilan keputusan, itu sebetulnya tingkatan yang paling lemah. Ya, surat keputusan Ketua KPU. Ya,
Jadi dia bukan bentuk suatu peraturan KPU. Berbeda ya, surat keputusan dengan peraturan beda. Ingatkan kasus 4 pulau? Ya. Itu kan juga surat keputusan. Jadi lebih mudah mencabutnya waktu itu kan oleh Tito kan. Nah, jadi ini memang karena dia surat keputusan, memang kepala KPU itu yang mencabutnya juga. Tetapi seharusnya setelah dia dipublish oleh media, diumumkan itu memang harusnya ditindaklanjuti dalam bentuk suatu keputusan tertulis. Mencabut lagi surat keputusan itu. Bukan hanya pengumuman ya? Nggak bisa. Mana bisa yang tertulis dijawab dengan dibatalkan dengan lisan. Ya walaupun lisan itu bagian, tapi harus ada. Itu memang dasar lisan itu sebagai dasar ya kebijakan yang sudah dilakukan itu dituangkan dalam bentuk suatu dokumen surat keputusan. Kita tunggulah, pasti akan dikeluarkan itu. Tapi akan dikeluarkan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kan sebetulnya blunder yang menggambarkan memang lembaga-lembaga negara ini masih banyak yang belum steril dari termul. Jadi masih banyak yang belum steril dari termul. Banyak termul di KPU itu berarti banyak termul itu di situ. Ini KPU Anda ya masuk kategori termul juga? Termul itu produk termul itu jelas. Siapapun orang yang sederhana berpikir pun nggak perlu berilmu tinggi. Ngomongnya di masyarakat aja udah termul katanya. Iya, itu menunjukkan bahwasanya karena itu sederhana saja. Kenapa membuat suatu produk keputusan dengan 16 dokumen yang dikecualikan hanya untuk presiden dan wakil presiden? Ya, apa urgensinya dan untuk 5 tahun mendatang? Ya, artinya apa? Artinya selama periode pemerintahan itu aman gitu. Nah, ini kan kenapa caleg masih tetap bisa diakses oleh publik, tapi khusus capres dan cawapres ya. Nah, penyelenggara negara ini cuma 2 itu aja rupanya. Lembaga negara itu kan DPR, itu segala pejabat-pejabat negara yang lain. Ya, kenapa khusus itu saja? Untung nggak dibilangnya khusus untuk wapres. Lebih seru lagi khusus untuk wapres. Itu dokumen itu tidak harus termasuk yang dikecualikan katanya. Itu kan disuruh. Anda melihat ini satu kebijakan publik yang konyol gitu. Yang konyol ya. Jadi kemarin itu ketua KPU yang lama Budiman ya. Itu kan dia itu memang halus mengatakan sebetulnya tugas ketua KPU itu menjawab yang bertanya, ya kan? Apapun jawabannya dijawab. Bukan menjawab dengan merubah kebijakan. Nah, itu kan halus tuh. Ya, itu satu hal yang memang kita karena saya mengajar tentang administrasi publik ya. Itu kan memang urutan itu kan sudah ada diatur dalam peraturan penyusunan peraturan perundang-undang. Dan itu kan Pak itu kan hierarkinya udah jelas. Ya. Surat keputusan itu apalagi itu bukan menjadi otoritas dia. Yang punya wewenang itu bukan dia membolehkan tidaknya. Tidak menjadi wewenang KPI itu bukan. Kalau tengok tupoksinya, tidak ada tupoksi dia itu sejauh itu. Kalau 16 dokumen itu dia, berarti semua persyaratan itu tertutup. Kalau 16 itu udah saya cermati, itu semua persyaratan itu 16 itu semua tertutup. Macam pukat harimau. Ya itu surat keputusan pukat harimau. Siapa itu saya tanpa izin pemilik tidak bisa memeriksa. Kalau trolling di laut, kelas teri pun ditariknya itu. Bukannya kakap aja. Ikan teri pun diambilnya juga. Jadi yang perintil-perintil yang memang nggak perlu dibilangin juga nggak boleh. Itu kan itu tidak bekerja secara nalar. Ya saya kaget betul saya. Cuma kenapa baru habis itu dicabut? Karena rupanya keluarnya kan 21 Agustus. Itu tanggal suratnya. Tapi itu nggak dipublish itu begitu lama, disimpan. Nunggu apa? Ini ada memang persoalan perkara yang sedang
dipersoalkan atau apa kalau itu memang. Karena kemarin 8 September tuh waktunya sidangnya diundur. Ya, kalau dikaitkan ke sana. Dia ternyata mundur kan. Nah, jadi dia harus memang Ada indikasi ini SK sembunyi-sembunyi juga gitu. tujuannya begitu. Tapi ini kan sebagai pejabat negara, penyelenggara pelayanan publik, dia nggak sensitif terhadap perubahan situasi yang sekarang sedang bergejolak ini, baik secara nasional maupun global. Bagaimana di media sosial begitu gencarnya informasi tentang kerusuhan di Nepal. Ini baca YouTube nggak ini KPU nih? Dia ini rabun senja atau apa ini? Nggak ngerti saya. Kok sampai menabarkan seperti itu? Ya, saya banyak teman-teman juga di KPU itu, tapi kalau ketemu saya ngomong yang sama saya. Saya ada berapa saya kenal baik. Ya, saya kecewa juga. Kenapa produk seperti itu? Kalau ini kebijakan yang konyol, kayak sebut tadi, Ya. kan di KPU tuh ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Ya. Ini kan nyaris KPU kehilangan kehormatan ini. Apa perlu DKPP bertindak? Ini kan mempermalukan ini. Ya kita lihat. Karena udah dicabut, mungkin DKPP-nya nggak baik lagi. Justru karena dicabut itulah, kalau menurut saya, justru karena dicabut itulah jadi problem gitu. Kan biasanya kalau ada menteri mengeluarkan surat keputusan, dia ada penentangan dari publik, maka dia berargumentasi mempertahankan, gitu, ya kan, sampai jadi polemik. Ini kok keluarnya diam-diam, kemudian mungkin karena ada rapat RDP dengan DPR, kemudian tiba-tiba dicabut gitu, ya kan? Ini kan memalukan gitu. Jadi gini, jadi gini, ini kan udah sistemik. Sistemik ini kan dia merambah ke semua jaringan, ke semua sub-sistem. DKPP itu apa memang steril? Apa nggak ada juga turmoil di situ? Hah? Kan ini semua kan menjadi pertanyaan besar yang ini sulit kita menjawab. Ini Anda berkali-kali menyebut ada termul. Iya. Di DKPP juga ada termul. Itu kan bisa nanti orang berasumsi kan seperti itu kalau dia ternyata itu kan tanggal 21 Agustus pasti surat itu kan dikirim kan. Ya. Pasti yang benar kok yang benar administrasi kan dikirim ke pihak terkait dan memang harusnya ada respon kan. Tapi ini kan nggak ada. Maka itu. Jadi Anda katakan tadi kenapa ya? Ya kita nggak tahu kalau ini sudah sistemik, ya mau bilang apa kita? DPR aja kan memang komisi 2-nya tuh mulai si Dede Yusuf kan bicara baru ketua komisi. Karena mereka takut juga lagi di demo. Kan itu komisi 2-nya yang terkait mitra dia kalau nggak sensitif, di demo lagi kan repot. Kan begitu. Apa nunggu di KPU ini memang harus. Ini kan sebetulnya jadinya kapan lagi Prabowo bekerja? Coba kalau kayak gini. Maka itu sebetulnya Pak Prabowo itu harus tegas lah. Yang memang jelas-jelas termul itu udahlah. Selesaikan aja. Ya, cari aja yang benar-benar loyalis yang mau bekerja untuk kepentingan negara dan Republik ini. Bang Yoni, kalau Anda melihatnya seperti apa ini? Di tulisan Anda beredar bahwa nggak bisa ini sekedar mencabut saja gitu. Tapi harus ada langkah-langkah berikutnya. Ya, kita coba refleksi secara sangat beringas dulu. Jangan-jangan memang ini sengaja untuk dicabut. Sengaja dikeluarkan untuk dicabut? Bisa jadi. Jadi ada melihat ini, hemat saya, tidak seperti orang melihat satu gambar yang ada di depan meja. Lihatlah ini seperti proses persidangan di pengadilan yang kita harus cermati setiap kata selihap kalimat yang ada dan beredar yang dikatakan di sidang pengadilan. Jangan-jangan memang ada skema dalam skema, senario di atas senario. Karena rasanya mustahil, tidak mungkin KPU tidak punya ahli hukum di situ. Tidak punya yang paham, hafal tentang legislative drafting. Ya, bahwa yang namanya best checking beda dengan regling.
Jangan-jangan ini sengaja untuk memang dikasih umpan lambung kepada publik, ada kritik dan KPU mencabutnya lagi, dan itu dianggap sebagai prestasi. Seeking itu Best-checking itu keputusan. putusan. Karena secara formal bentuknya ini kan surat keputusan, bukan peraturan, bukan regling. Nah, kalau kita periksa dalamannya, materi muatannya itu kan regling, Iya. pengaturan items mana, informasi publik mana yang dikecualikan. Sementara KPU sendiri pun tidak pernah mengatur soal ini. Dia merujuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk pasal 17, kemudian menjadikan rujukan konsiderannya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi KPU sendiri kan tidak punya regulasi yang bersifat regling mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan yang dikecualikan. Nah, mestinya secara logika pembuatan perundang-undangannya, KPU mesti buat regulasi dulu, membuat peraturan KPU tentang hal ini. Dan tidak pula serta-merta jumping rules menjadi keputusan KPU. Dan di sini memunculkan pertanyaan, bukan cuma pertanyaan akademis teknis juridis pembuatan undang-undang, tapi pertanyaan bersifat politik. Dan itu wajar saja. Ya kan? Belum lagi pertanyaannya, mengapa sekarang diterbitkan itu? Dan mengapa diketahui publik setelah tanggal keluar 21 Agustus? Hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan baru diketahui kemudian. Jangan-jangan ini memang sengaja dibiarkan oleh KPU untuk dikritisi publik, lantas dia mencabut, dan sebagian yang suka dengan perubahan menganggap KPU terbuka dan KPU merubah diri. Hemat saya, ini yang harus dicermati sebagai pembelajaran pencerdasan bagi kita. Dari sisi yang lebih agak empati, saya pikir bagus juga presiden KPU ini, Bang Ghazali. Jadi menteri kalau salah harus legowo, dia cabut keputusan. Menteri Kesehatan misalnya membuat keputusan ya begini, yang bertentangan dengan ini, harus dicabut dong. Menkes harus belajar dari KPU. Jadi ada sisi bagusnya juga, Kak. Ada dong. Tetapi ini kan sisi bagus yang harus dibuat perencanaan dalam penataan regulasi, baik itu dalam tata kelolanya maupun dalam pengaturan substansinya. Jangan kita kembali pada situasi ya kebijakan publik itu kan harus andal, harus bisa harus tangguh gitu. Kita kan sekarang artinya berhadapan dan memakan keadaan dengan kebijakan publik yang tidak tangguh, bisa digoyang gitu kan. Dan karena itu hemat saya bahwa langkah ini memang blunder KPU dan harus dicabut. Itu adalah sebuah prestasi dan sebuah pelajaran baru bagi kita. Dan walaupun ini dicabut, bukan berarti mereka tidak boleh melenggang begitu saja. Karena telah terjadi yang namanya perbuatan yang membuat SK nomor sekian, tanggal 21 Agustus, yang harus kita minta pertanggungjawabannya. Jadi untuk menguji apakah peraturan surat keputusan KPU itu diterbitkan secara profesional atau tidak, atau campuran dari keduanya, profesional dan tidak profesional, maka tempat yang tepat itu adalah pengadilan untuk mengujinya, termasuk dalam hal DKPP gitu kan. Jadi hemat saya ini banyak pelajaran yang bisa kita kutip. Jangan-jangan memang sengaja dikasih umpan lambung untuk dicabut supaya senario KPU selesai dan lakulah skenario publik untuk memulihkan demokrasi kita. Junto KPU sebagai penyelenggara itu tidak boleh ada pada ruang-ruang yang diskriminatif. Dia harus terbuka. Keterbukaan itu yang mestinya disampaikan pada saat terbitnya peraturan keputusan itu 21 Agustus ya mestinya diketahui publik karena dia menyangkut kepentingan publik. Haruskah KPU memberikan penjelasan kepada publik baik latar belakang dan alasan menerbitkan SK
tersebut, dan juga alasan mengapa itu dicabut. Ya harus dong, karena itu kan tidak keluar begitu saja. Ya kan, harus ada yang menjadi penjelasan. Kalau penjelasan formalnya kan aspirasi masyarakat. Tetapi di balik itu kan ada proses yang tidak diketahui oleh masyarakat yang harus diketahui demi kepentingan pemberdayaan dan pendewasaan pendidikan politik kita gitu kan. Karena yang namanya lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum, itu kan bukan lembaga privat. Dia harus transparan, keterbukaan, accessible, nggak bisa disembunyikan. Ketika menghentikan informasi dari tanggal 21 Agustus baru di September diketahui, itu juga menjadi satu soal. Karena mencium nggak sebenarnya ada niat awal. Itu bukan dicium lagi kan, gitu. Bisa logika sehat kita kan bisa melihat ada lini masa 21 Agustus sampai sekarang kemarin tanggal 16 September, apa yang terjadi di sana? Nah, skenario apa yang sedang bekerja di sana? Dan itu artinya bahwa kebijakan publik kita sebenarnya harus dibenahi. Jangan kebijakan publik, apalagi kebijakan publik yang berdimensi demokratisasi, yang menyangkut hak-hak yang lebih luas dari masyarakat, termasuk atas informasi dan hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga publik, itu tidak boleh ditutup, tidak boleh dihalangi. Karena itulah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saran saya, KPU jelaskan, katakan yang sebenarnya. Walaupun itu adalah informasi yang mestinya kita katakan itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan mau nggak mau memang ini bukan analisis juridis formal semata, tapi ini mau nggak mau ya harus menyentuh kepada apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan publik menilai KPU bermain politik. Ada celotehan publik, ya kan? Lama KPU tidak ikut main, sekali ikut main, nggak lama pula itu. Ya kan? Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau kebijakan publik ini memang harus kita benahi, kira-kira ini para aparatur negara ini mulainya dari mana ini? Ini kan banyak, mulai dari kebijakan yang konyol, membuat heboh, sampai kebijakan yang kemudian masa terhasut untuk berbuat destruktif gitu. Ini gimana? Jadi saya coba menganalisisnya ya. Anggota KPU ini kan, KPU sendiri kan menurut undang-undang kan independen. Dan dia lembaga negara ya. Dia lembaga negara yang memang independen. Dan anggota KPU itu kan memang ada proses seleksi. Proses seleksi ini kan partai politik kan berperan. Jadi anggota KPU itu juga kan tidak lepas dari kepentingan politik. Maka itu kalau kita lihat struktur keanggotaan KPU itu kan itu ada dari usulan pemerintah, politik ya, karena ada mekanismenya itu kan, sehingga dengan demikian anggota KPU itu walaupun dia katanya independen, tapi sadar dan tidak sadar dia itu pasti tidak lepas dari remote partai. Sebenarnya tidak independen. Itu reality. Ya, saya bisa merasakan itu pasti, walaupun dia bilang secara normatifnya tadi itu dia independen, tapi dia sebetulnya ada ya nampak terlihat dari kebijakan-kebijakan itu yang bersifat akomodatif, kompromi, ada sedikit membuat kebijakan yang win-win solution. Itu kan pendekatan politik yang lebih daripada kepentingan masyarakat yang dia wakili, yang sifatnya tadi informasi terbuka. Itu satu. Yang kedua, ini situasi kita ini dengan terjadi yang Demo 25, 28, 29 yang menghajar DPR dan beberapa menteri, ini kan akhirnya kan terjadi proses perubahan yang
cukup radikal lah di DPR, sehingga DPR itu mencoba merecovery lah ya yang dianggap selama ini tidak proaktif, dia sekarang ini lebih sensitif ya, itu sehingga berupaya ya untuk agar menunjukkan dia betul-betul wakil rakyat, tidak hanya mengutamakan kepentingan politik tapi kepentingan rakyat. Nah, timbul persoalan keputusan KPU ini ya, keputusan KPU ini kan lahir, analisa saya ini tidak produk independen. Jelas dari 16 dokumen itu ya, dari sudut manapun itu jelas bukan produk yang independen yang mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak. Ini mengutamakan kepentingan orang-orang tertentu. Kenapa? Coba dari 16 itu. Itu informasi tertutup tentang surat keterangan berkelakuan baik. Surat keterangan dia terlibat segala macam. Dia bebas. Artinya kalau dia menjadi calon presiden, dia koruptor, dia perampok, dan dia juga banyak hal yang ditutupi selama 5 tahun, ya, atau ideologinya bukan Pancasila, ya, walaupun di situ Pancasila tapi kadang nggak dipublish, nggak ada meng-cross check, ternyata dia bukan ideologi Pancasila, siapa yang tahu? Siapa yang mengontrol? Maka bisa terjadi nanti terpilih orang-orang yang memang akan membawa negara ini kepada di luar ideologi Pancasila, atau memang koruptor, atau mereka yang memang tidak bermoral, dan itu nggak ketahuan segera karena hanya boleh dibuka 5 tahun udah selesai dia jadi presiden, udah selesai jadi presiden. Ini kan bahaya. Apa nggak sejauh itu diperiksa anggota KPU? Nah, ini artinya apa? Ini artinya memang ada intervensi. Kalau analisis saya, ada intervensi kepada KPU itu untuk melakukan hal itu dalam hal kepentingan sejenak tadi, kepentingan sesaat. Nah, untungnya di DPR sekarang ini sedang sensi, terutama Komisi 2, ya kan? Sedang sih takut dia juga apa, maka Takut di Nepal kan katanya. iya, maka 2 jalur itu main, jalur DPR, jalur partai. Jadi orang-orang tadi yang di dalam itu memang dia akses partai, itu ikut menekan. DPR ikut menekan. Inilah yang menyebabkan mungkin, dan juga presiden pasti melalui walaupun presiden bilang ini lembaga yang berbeda dan tidak akan intervensi, tapi dia presiden sebagai ketua partai melalui jalur DPR fraksinya itu tentu akan mengarah sana. Maka itu cepat. Kalau hanya suara teriak rakyat biasa aja nggak seperti ini cepat. Ini analisis saya dari satu aspek ya, sehingga ini memang menyebabkan situasi inilah yang memang terjadi perubahan itu. Jika tidak, maka kondisi ini tidak akan lagi selesai. Nah, ini yang memang ya kita syukurilah kalau itu sudah dicabut, tetapi itu memberikan gambaran kita harus was-was. Bahwasanya kalau lengah, ya bukan tidak mungkin ada momentum itu melayan lagi pada saat sudah tensi menurun, orang sudah kembali ini, DPR-nya juga sudah kembali merasa sudah kuat lagi, ya kan? Ini konsolidasi terjadi. Nah, disinilah sebetulnya peran pemerintah. Presiden dengan momentum ini, dia yang menjadi pengendali sebagai presiden. Harus mengendalikan, meremot, dan mengendalikan semua lini. Semua lini itu untuk bisa tertib, agar pembangunan dapat dilaksanakan. Begitu kalau pandangan analisa saya, maka kenapa KPU itu, ya karena dia, kalau alasan dia kan jelas, karena permintaan masyarakat. Nah itu, loh, banyak sih yang peraturan-peraturan sampai demo-demo pun orang nggak bergeming. Nggak bergeming. Jadi menurut Pak Ghazali ini telah mengakibatkan kegaduhan di masyarakat ya? Apanya? Ya, Terbitnya keputusan KPU. Iya. Ya, sebetulnya yang paling efektif ternyata, ya, ini masyarakat kan belum gaduh betul. Belum. Kalau sempat nanti Hanya sebagian lah yang baru kecil lah, baru berapa hari, belum banyak yang mengomporinya kan, belum jutaan lah. belum banyak. Nanti makin banyak. Tapi kan sudah ada yang mengatakan mari kita merahkan katanya KPU. Ada di sosmed sudah ada yang ngomong seperti itu. Letupan seperti itu kan bahaya. Ya kan, seperti ke KPU orang semua, dipanggang orang tuh anggota KPU tuh, siapa tanggung jawab? Akan itu yang memang ya cepat diantisipasi seperti itu, ya. Dan ini pelajaran mahal bahwa setiap instansi, apalagi seperti KPU, lembaga yang independen, ya harus jangan buat keputusan kebijakan yang membuat bisa
marak ya. Dan jangan lupa track record ketua KPI yang lama saja itu meninggalkan bekas. Ya kan? Bagaimana si Muhammad Afifuddin digantikan ketua yang lama itu kan juga karena waktu itu nggak ribut lah orang. Ya kalau itu nanti dijadikan bumbu pemasak lagi, memang KPU tuh begini, habis cerita. Jadi pengganti KPU yang dilengsarkan itu tidak lebih baik lagi ya. Lebih baik. Salib, ini kan situasinya jadi rumit. Ya. Kak, Anda tadi menyebut bahwa di mana-mana ini ada termo gitu, ya kan? Apa yang harus dilakukan nih, baik oleh eksekutif maupun legislatif ini, ya kan? Atau di eksekutif legislatif juga ada termo juga. Ini kan masyarakat akhirnya jadi hopeless. Ya. Nggak akan selesai. Ini Jokowi mesti kuat. Ya. Anda setuju? Jadi sebetulnya kekuatan sosial civil society itu yang perlu diperkuat lagi terus. Civil society yang intelektual, kita berkumpul semua lapisan itu terus memantau apa yang dilakukan instrumen-instrumen pemerintah ini ya, terus secara terus media ya, melalui saluran media segala macam itu, dan harus merambah ke semua lini ya. Nah, tetapi itu tidak cukup, harus memang kebijakan pemerintah juga harus merespon itu, merespon semua keluhan masukan masyarakat ya. Sekarang ini kita lihat sudah secara bertahap kan sudah lakukan merespon itu. Secara ekonomi kita lihat langkah-langkah ini yang dilakukan ya, permintaan tentang reshuffle kabinet satu-satu ya. Nah ini kan kalau dari 17 orang itu katanya yang mau dirontohi semua, kan ini baru 2-3 kan ya, berarti nanti tahap berikutnya, yang bilang tahap berikutnya pas ini juga merupakan upaya untuk agar mesin pembangunan itu dapat bekerja dengan efektif. Kalau enggak, mesin turbinnya ini panas terus tapi pembangunan tidak jalan karena dipanaskan oleh mesin politik. Nah, itu yang harus memang dikendalikan. Di tengah-tengah sedang berusaha mulai agak adem, tiba-tiba KPU bikin keributan lewat SK-nya. Jadi apa yang dibuat oleh Menteri Keuangan sekarang Purbaya itu dengan meluncurkan uang 200T itu ke sistem perbankan, itu memang bagus. Saya sebagai orang yang banyak terlibat dalam minat perbankan, itu memang upaya bagaimana bank itu tidak boleh uang itu dikembalikan lagi disimpan ke BI. Dia harus salurkan, tapi tetap prudent dengan kehati-hatian. Jadi risiko bank itu tetap harus ada. Itu mendorong sektor-sektor ekonomi, tapi ini semua akan terganggu kalau memang sektor lain ini, politik ini juga tidak melakukan langkah-langkah yang seimbang. Apa langkah-langkah yang untuk keseimbangan nih? Pertama, hemat saya, untuk mencegah dampak lebih jauh dari peristiwa-peristiwa yang belakangan ini, hemat saya Presiden harus keluarkan instruksi kepada semua menteri dan pejabat eksekutif. Jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif, Ya. yang membuat amok marah masyarakat. Situasi ini adalah musim semi bagi penerimaan aspirasi masyarakat secara bermakna. Partisipasi publik yang bermakna, inilah musim seminya, dan ini harus kita terus pupuk dan harus siramkan. Gitu. Itu yang pertama, dan karena itu, kalau ini terus-menerus terjadi, maka kita akan mendapatkan panen partisipasi publik bermakna yang akan bisa menjadi modal kita untuk berdemokrasi. Itu yang pertama yang saya harus katakan. Yang kedua, sebagai sebuah bangsa yang sedang ingin kembali pulih dari keadaan-keadaan sebelumnya untuk sebuah perubahan ke masa depan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, maka harus ada penataan. Penataan itu dalam bahasa yang lebih kencang adalah transformasi, retransformasi. Uji lagi undang-undang kesehatan. Pahami lagi, reframing lagi undang-undang cipta kerja. Yang
sampai saat ini masih menimbulkan dampak. Undang-undang kesehatan itu masih panen perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya keadaan ini yang dilakukan adalah masyarakat, baik ke lapangan dengan ekstra judicial maupun ekstra parlementer melakukan unjuk rasa, itu kan sah. Tetapi esensinya ini kan sebenarnya adalah komplain. Komplain apa? Komplain hak, komplain hukum. Dalam konsep yang lebih besar, ini namanya komplain konstitusional. Jadi, presiden dan eksekutif, bahkan yudikatif dan juga legislatif, harus punya saluran untuk komplain konstitusional. Sayangnya, kanalisasi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi kita belum menerima perkara constitutional complaint. Lihat misalnya ketika ada gugatan PT UN yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap pemahaman atau pernyataan dari Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan terkait peristiwa yang dulu yang dikatakan tidak ada. Iya. Hemat saya ini adalah mekanisme komplain konstitusional. Jadi pemerintah dalam hal ini presiden harus mengeluarkan dan menciptakan saluran-saluran demokrasi konstitusional, yaitu komplain konstitusional, yang dalam bahasa pembuatan undang-undang itu namanya adalah partisipasi publik yang bermakna. Itu yang harus kita sodorkan, karena musim semi ini jangan berakhir tanpa ada kemajuan demokratisasi, tanpa ada kemajuan dalam saluran yang equal bagi publik masyarakat. Karena itu Komisi 13 DPR harus buka terus. Jangan menunggu masyarakat datang untuk menerima saluran informasi. Datangi. Begitu juga Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI. Itu harus datangi masalah yang ada di masyarakat agar tidak menjadi picu-picu yang bisa ekstensif, jauh lebih dari sekedar itu gitu kan. Ini yang kedua yang harus dilakukan. Yang ketiga ya memang hemat saya harus kembali mendudukkan demokrasi ini demokrasi rakyat, bukan demokrasi elitis. Karena pelajaran beberapa waktu yang lalu, bulan lalu itu sebenarnya sangat signal yang sangat, alarm yang sangat penting bagi kita untuk kembalilah berakrab-akrab, bermesra-mesra dengan rakyat sebagai konstituen. Lakukanlah langkah-langkah yang pro kepada rakyat. Saya sangat happy dengan kebijakan Menteri Keuangan yang menarik dana dari Bank Indonesia, dikucurkan 200 triliun ke sistem perbankan, dikucurkan ke Himbara Plus, dan itu akan saya kontrol setiap bulan. Kalau bulan depan tidak juga terlaksana dan perbankan kita pemalas, begitu kata Pak Menteri, Bang Ghazali, saya akan tarik dan kucurkan pada sektor-sektor yang langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Ini harus kita dukung dan kita kawal. Karena kesejahteraan rakyat itu adalah bagi rakyat yang lebih besar, bukan rakyat yang lebih kecil yang menikmati dana yang kemudian disunkan, lantas dia dapat benefit dari situ. Dan namanya perbankan gitu kan. Nggak fair dong. Dalam bahasa Islam, uang itu bukan komoditas. Uang itu adalah amanah. Dan uang, dana publik itu adalah domain konstitusi, bukan domain bisnis. Baik, Bang Yoni, khusus untuk telaah sektor lain seperti ekonomi misalnya, kita akan coba dalami lebih lanjut. Kita kembali ke soal KPU ini. KPU ini kan tadi juga disedar, artinya begini, ini ternyata walaupun secara formal lembaga independen, tak independen juga. Dia depend terhadap kekuatan-kekuatan politik, terhadap kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya saya bilang ada skema di dalam skema ini. Nah, ya kan? Saya agak miris juga, apa tidak sedalam itu yang namanya regulatory impact assessment yang dilakukan oleh KPU. Kan banyak orang yang jago-jago dalam bidang hukum, tata negara, pembuatan perundang-undangan yang bekerja untuk itu. Dan substansinya juga sangat rentan ini kan.
Mari kita lihat turunannya. Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17, itu kan yang disebut adalah dokumen satuan pendidikan. Nah, tidak ada ijazah, gitu kan? Oke, katakanlah itu analog dengan ijazah. Ijazah saya di laci yang saya simpan di berkas kantor saya atau di rumah saya, itu adalah dokumen pribadi. Tetapi ketika itu sudah saya legalisir, saya fotokopi, saya legalisir, dan saya ajukan ke kantor pemerintah dan masuk ke sistem administrasi pemerintahan, apakah itu masih menjadi informasi pribadi? Karena dia sudah masuk di proses diolah masuk ke sistem administrasi pemerintahan. Ketika ijazah Abah Hadi sebagai calon anggota legislatif dilegalisir masuk ke sistem KPU dan atau KPUD, maka dia masuk ke sebuah proses sistemik yang namanya kebijakan yang harus menyentuh kebijakan publik, dan dia bukan domain privat lagi. Ijazah yang masuk ke sistem publik adalah bukan privat lagi, dan karena itu dia bersifat tidak dikecualikan. Tapi secara moral aneh juga lah kalau informasi dari pejabat publik tidak bisa diakses oleh publik, apalagi sudah diproses pula oleh proses publik. Sesuatu yang privat masuk ke publik, diproses oleh mekanisme publik, prosedur publik, dia akan menjadi publik. Bukan begitu, Pak Dr. Ghazali yang ahli kebijakan publik? Bang, kembali lagi, yang dikecualikan itu kan itu dokumen-dokumen untuk capres dan cawapres. Ya. Tadi analoginya dicontohkan misalnya saya sebagai caleg, dan ternyata caleg kan enggak. Caleg tidak termasuk yang dalam SK itu, ya kan? Nah, ini biar publik juga semakin terbuka. Apa kira-kira niat sesungguhnya? Karena publik tuh sederhana aja. Ini untuk melindungi. Yang bisa dibantah, KPU itu sudah menjadi instrumen politik. Itu siapapun nggak bisa bantah itu. Produk yang dikeluarkannya dengan surat keputusan dengan A16 yang dikecualikan itu sudah terang-terang KPU itu bukan lagi lembaga independen, tapi lembaga yang memang diremot oleh kepentingan politik. Siapa sekarang yang punya kekuatan meremot ini? Salah satu arus mainstream yang sedang terbangun sekarang yang mencoba bergerak sesuai dengan kepentingan dari substansi yang diatur itu kan ada suatu kondisi tertentu yang dibutuhkan oleh mereka yang masih punya pengaruh untuk dengan cara seperti itu agar itu tidak diteruskan. Nah itulah tadi siapa. Maka siapa-siapa yang masuk dalam jaringan termul itu pasti nyasar ke sana. Itu nggak bisa dibantah. Ya, apapun ceritanya itu yang dihadapi ya. Maka memang KPU ini sekarang pada posisi yang lemah. Jadi tugas kita harus menguatkannya. Ya. Sehingga ada berbagai media mengatakan, ada tulisan yang saya baca itu, udah ganti aja anggota KPU. Sakit mereka keselnya. Ya. Nah itu tentu ada mekanisme lagi kan. Tapi artinya dari sini kita jelas, ini kondisi KPU sekarang ini sangat lemah untuk dapat diintervensi. Nah, lembaga lain apakah juga tidak seperti itu? Feeling saya, kalau dia produk dari pemerintah yang lalu, ya, lembaga yang dihasilkan dari lembaga yang lalu, saya yakin juga akan sama. Karena memang Termul ini, si Mulyono ini memang selama 10 tahun dia semua lini. Ya, ini udah ibarat suatu penyakit kanker yang sudah merayap ke semua jaringan tubuh. Maka itu nggak mudah bagi Prabowo mungkin memutuskannya. Selain reformasi Polri yang tadi juga Sudah dilantik, ya. Apakah KPU perlu juga dibuat reformasi KPU misalnya? Karena ini kan sudah mengguritan. Nah, KPU itu kan nanti urusannya kan dengan DPR. Ya. Ya, itu bukan domainnya pemerintah. Ya, apakah DPR harus mendorong seperti itu? Ya bisa, pasti habis ini, walaupun dia sudah mencabut, saya dengar Komisi 2 pasti tetap manggil. Apapun, karena ini proses. Pasti dipanggil akan ini. Ya tentu ada upaya prevention agar KPU tidak lagi mengulangi
hal yang sama, ya itu bisa seperti itu langkah yang akan diambil. Tetapi maksud saya dengan contoh kasus KPU ini, ya kita harus mewaspadai, civil society ini harus mewaspadai juga lembaga-lembaga lain yang juga akan terimbas dengan kebijakan seperti ini, ya karena ternyata memang pengaruhnya itu memang masih tidak mudah untuk dihilangkan, karena 10 tahun yang begitu lama itu berurat berakar ke dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang. Apalagi beberapa menteri itu memang produk dari yang lalu. Itu membuat beratnya suasana situasi itu. Baik, Kang Ghazali, terima kasih sudah memberikan pencerahan. Pak Joni, ada catatan akhir? Ya, ini adalah situasi permulaan yang harus kita dorong sebagai civil society untuk memperoleh, menciptakan, dan membenihkan musim semi demokrasi dan peran civil society. Jangan buat kebijakannya amuk, dengarkan apa kata rakyat, lakukan partisipasi bermakna, dan pelajaran dari keputusan KPU, yang menteri yang salah berkebijakan, buat aturan, jangan malu juga untuk mencabutnya. Karena kepentingan lebih besar, itu adalah lebih bernilai daripada mempertahankan policy, best checking, bahkan regeling yang salah. Karena yang salah akan sulit diperbaiki. Inilah saatnya untuk kembali ke jalan yang benar demokrasi konstitusional kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saatnya Bapak Presiden dan kabinetnya untuk kembali meletakkan civil society sebagai kekuatan yang soheh dan dipertimbangkan. Pilar Nggak dilayar oleh negara. pilar keempat demokrasi katanya. Mudah-mudahan betul-betul pilar keempat demokrasi ini, civil society ini, bisa terus semakin menguat. Terima kasih, Kang Ghazali, Pak Joni. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka, mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang